Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk terus bertakwa kepada Allah, mengamalkan ajaran Islam ini dengan ikhlas dan benar. Perintahnya kita laksanakan dan larangannya kita jauhi semampu kita, semaksimal mungkin, agar dalam kehidupan yang sementara ini kita bisa menjadi hamba Allah yang muttaqin. Karena hamba Allah yang muttaqinlah yang dirindukan oleh surga, yang akan mendapatkan ridho Allah di dunia maupun di akhirat. Ketika kita sudah jatah umur kita sudah habis untuk hidup di dunia ini, maka kita tidak akan lagi kembali ke dunia ini lagi. Selamanya kita akan tinggalkan dunia ini. Karena itu, mumpung belum jatah kita habis, jatah hidup kita habis di dunia ini, maka kita berusaha untuk mengisi umur kita, mengisi kehidupan kita ini dengan amal soleh. Tentunya diperlukan keikhlasan dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan Imam Al-Baihaqi. Status hadisnya adalah hasan, berarti bisa dijadikan dalil. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, Islam itu mulia, Islam itu luhur. Wa la yu'la alaihi, dan tidak ada dan tidak boleh agama selain Islam itu menandingi kemuliaan Islam. Dengan hadis ini wajiblah kita bersyukur kepada Allah sudah menjadi muslim yang masuk dalam agama yang mulia, yang kemuliaannya itu di atas agama-agama yang lain. Maka tidak sepatutnya umat Islam itu
kagum dengan ajaran agama yang lain, karena ajaran agama Islam ini sudah lengkap dan sempurna. Tidak perlu kita kemudian mendalami ajaran agama lain, tapi sementara agama kita sendiri tidak kita pelajari. Jangan sampai terjadi orang Islam itu menjadi kristolog, ahli ajaran Kristen, tapi tidak ahli, tidak paham dengan Islamnya. Ini yang sangat berbahaya. Jadi dahulukan Islam. Karena ajaran agama yang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ajaran Islam. Jadi dari hadis ini kita harus tidak rendah diri, minder, dan juga tidak boleh sombong. Kita hanya boleh bersyukur atas rahmat Allah yang berupa dinul Islam, agama Islam ini. Karena itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 139, ciri orang mukmin itu adalah mereka yang tidak minder dengan orang kafir, tidak merasa lemah, dan tidak berduka dengan kejayaan orang kafir. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah, merasa hina, terhina, merasa tidak mulia. Karena yang memuliakan umat Islam itu adalah Islam, ajaran Islam. Dimuliakan Allah lewat ajaran Islam ini. Wala tahzanu, dan jangan juga umat Islam ini terkapar dalam kedukaan, dalam kesedihan yang menyebabkan tidak punya semangat hidup, semangat beribadah, semangat berjuang untuk Islam dan umat Islam. Wala tahzanu wa antumul a'launa, padahal kamu adalah umat yang tinggi, umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin, engkau umat Islam termasuk umat yang terbaik. Jadi jangan pernah minder walaupun orang kafir itu jaya, walaupun orang kafir itu hebat. Kita tidak perlu minder, karena kita dijanjikan masuk surga, sementara orang kafir dijanjikan untuk masuk neraka. Tapi umat Islam tidak boleh sombong, yang boleh adalah bersyukur. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, padahal engkau adalah umat yang mulia, yang tinggi, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang mukmin. Jadi cirinya orang mukmin itu pertama, tidak merasa terhina dalam hidup ini, merasa dimuliakan oleh Allah. Walaupun pekerjaannya katakanlah rendahan, ekonominya pas-pasan, kita sudah berusaha, tidak usah minder. Yang penting kita terus berusaha, asalkan disertai dengan ibadah, dengan ketaatan, maka kehidupan seorang muslim walaupun pas-pasan hidupnya itu lebih baik dibandingkan dengan orang kafir yang hidupnya bermewah-mewah dalam kekafiran.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ciri orang mukmin juga tidak pernah merasa terlalu susah dan bersedih. Karena susah dan sedih itu bisa menyebabkan stres dan depresi. Susah dan sedih itu menyebabkan hilangnya spirit hidup, spirit perjuangan, spirit beribadah. Islam itu harus selalu gembira. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang mukmin itu. Mengapa harus gembira? Karena gembira dengan rahmat Allah. Mengapa gembira? Karena gembira akan mendapatkan ridho Allah berupa surganya dan rahmatnya yang lain. Kita harus gembira. Kita harus tersenyum menghadapi kehidupan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar Islam ini tetap mulia dan dimuliakan oleh umat manusia? Yang jelas Islam ini sudah mulia, adalah agama yang mulia, agama yang tinggi ajarannya, dan tidak bisa tertandingi dengan agama yang lain. Tapi perlu ada ikhtiar bagi umat Islam. Yang pertama tadi, agar Islam ini mulia, umat Islam harus merasa mulia, punya semangat hidup, harus kuat iman dan takwanya, harus terus mencerdaskan diri dengan terus thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, tidak kalah dengan yang lain. Kemudian yang kedua, agar umat Islam dan Islam ini tetap jaya dan mulia, tidak dipermainkan dengan orang-orang kafir, maka perlu terus menggaungkan jihad dan dakwah. Sementara ini kata jihad itu negatif, padahal dalam Islam ada jihad dalam peperangan melawan kafir harbi. Ketika orang kafir menyerang, menjajah, dan mau mengusir kita, mau membunuh kita, hukumnya wajib berjihad. Mati syahid. Seperti di zaman Nabi, perang besar, perang Uhud maupun perang Badar dan perang-perang yang lain. Ada 3 amalan menurut Nabi dalam sabdanya, salatun, ada 3 amalan ahabba ilallah, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Salah satunya selain sholat tepat waktu, birrul walidain, berbuat baik, ihsan terhadap orang tua. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Islam sampai ke Indonesia ini dengan ikhtiar jihad para ulama. Dan sampai detik ini hampir atau 90% umat Islam di Indonesia ini atas ikhtiar perjuangan para kiai, para ulama, dan para ustadz dan pejabat-pejabat muslim yang lain. Tanpa jihad maka Islam tidak akan mulia.
Jihad itu tidak hanya peperangan, tapi jihad lewat pendidikan, lewat sosial, lewat dakwah, dan jihad-jihad yang lain yang tidak memerlukan perang fisik. Ada di video seorang kiai ulama yang mengutip hadis tapi tidak lengkap dan sangat berbahaya. Hadis itu menyatakan bahwa zikrullah itu tidak ada tandingannya, termasuk jihad tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan zikrullah. Beliau di dalam videonya menyatakan bahwa zikir, astagfirullah, subhanallah, dan zikir-zikir yang lain itu lebih pahalanya lebih besar dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah amalan ini dibandingkan dengan jihad mengangkat senjata. Ini sungguh keliru kiai ini. Mengapa saya katakan keliru? Perlu belajar tentang keutamaan ibadah. Nabi Muhammad SAW manakala menyampaikan tentang keutamaan ilmu, maka ilmu yang ditekankan. Ketika keutamaan sodakoh yang ditekankan. Ketika amalan sholat jamaah yang ditekankan. Tapi bukan bermakna meniadakan keutamaan yang lain. Saya katakan salah. Zikir bil lisan, subhanallah, alhamdulillah, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau jihad ini wajib. Jepang dan Belanda tidak bisa dikalahkan hanya dengan zikir saja, tapi dengan jihad. Yang benar adalah marilah kita berzikir dan berjihad. Bukan hanya menekankan pada zikir sementara jihad tidak. Kalau zikir saja tanpa jihad, maka tidak ada kajian-kajian Islam ini. Yang ada hanya kelompok zikir saja. Ini sangat berbahaya. Padahal di dalam Al-Quran kalau kita baca, jihad itu amat sangat termasuk amalan yang tinggi nilainya. Dalam Al-Quran surah As-Saff 61 ayat 10, 11 dan 12 itu. Orang yang berjihad itu yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosanya, dimasukkan ke surga Aden, diberi istana di situ dan dijauhkan dari siksa. Sangat banyak. Bahkan dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 142, untuk masuk surga setelah beriman diperlukan jihad. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu ingin masuk surga padahal kamu belum pernah berjihad setelah beriman dan tidak sabar? Jadi kemenangan Nabi Muhammad SAW melawan kafir Quraisy di Mekah dan pembebasan kota Mekah itu karena zikir dan jihad. Jadi tidak boleh kita hanya mengunggulkan zikir dan meniadakan jihad. Ini kekeliruan yang perlu diluruskan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Komentar saya terhadap YouTube dari seorang ustadz itu, zikir itu hukumnya sunnah. Apabila kita meninggal dalam keadaan berzikir, itu juga husnul khotimah, tapi tidak mati syahid. Sementara kalau kita mati dalam perjuangan membela agama Islam, umat Islam, itu mati syahid, mati yang sangat tinggi nilainya dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi perlu digarisbawahi, mati syahid itu bukan bom bunuh diri. Mati syahid itu yang pertama adalah perang melawan orang-orang kafir musyrik harbi. Harbi itu yang menyerang, bukan yang orang kafir biasa. Yaitu orang kafir yang mencoba mengusir, membunuh kita umat Islam. Itu wajib kita hadapi dengan peperangan. Jadi bukan sembarang membunuh orang-orang kafir, tapi kafir harbi. Yang kedua, untuk berjihad itu tidak sendiri-sendiri. Ada komandannya, ada pimpinannya, yaitu kepala negara. Seperti yang dilakukan ketika menghadapi penjajahan Belanda maupun juga Jepang. Jadi jangan sembarang kita berjihad tapi tanpa mengikuti syariat Islam. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita dalam kehidupan yang singkat ini kita penuhi waktu kita. Di balik keletihan kita bekerja mencari nafkah, dengan terus beribadah, berzikir kepada Allah semampu kita, dan kita jauhi dosa dan maksiat yang akan membuat kita mati su'ul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Tolonglah saudara kita Muslim Palestina ya Allah, dalam menghadapi serangan Zionis Israel ini ya Allah. Yahudi Zionis ini yang selalu berusaha memusuhi umat Islam dan mengusir warga Palestina dari negaranya. Ya Allah, balaslah ya Allah dengan balasan-Mu yang setimpal ya Allah. Atau berilah mereka hidayah untuk bisa memeluk agama Islam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pilihkan untuk kami Presiden Indonesia, Presiden yang adil, Muslim yang taat, yang membawa bangsa Indonesia ini, NKRI ini, dan khususnya umat Islam hidup yang bahagia di dunia. Negeri NKRI ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkanlah presiden yang akan menghancurkan NKRI ini ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad